Kejaksaan Agung, Kejagung, kembali menyampaikan fakta terbaru, yakni dugaan keterlibatan anggota TNI dan Polri aktif dalam kasus penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis, MBG, tahun 2025 hingga 2026. Bahkan untuk anggota Polri, Kejagung telah menetapkan sosok tersebut sebagai tersangka dalam kasus itu pada Kamis, 2 Juli 2026. Sosok polisi aktif tersebut adalah Brigjen Polri Lalu Muhammad Iwan, LMI, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, BGN, hingga Maret 2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, lalu saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Dalam perkara ini, Lalu diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan yang dijadikan sarana menjual food tray atau ompreng kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Harga ompreng tersebut diduga telah ditentukan oleh LMI dan di dalamnya disisipkan fee yang akan diterimanya sebagai imbalan agar calon mitra memperoleh persetujuan. Perannya adalah pada tahun 2025, Saudara LMI meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan sebagai sarana melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Di dalam harga tersebut sudah termasuk ada bagian fee untuk saudara LMI agar titik tersebut di-approve atau disetujui, ujar Syarif. Selain itu, Jampitsus juga mengungkap dugaan keterlibatan TNI aktif berpangkat Kolonel Korps Peralatan, CPL, berinisial BU dalam kasus korupsi tata kelola program MBG. Sebagai pejabat pembuat komitmen, PPK, BU diduga berperan mengatur penggelembungan harga, markup, dan mengarahkan pemilihan penyedia dalam pengadaan sepeda motor di Badan Gizi Nasional, BGN. Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci mengatakan, pihaknya akan kembali memeriksa perwira TNI aktif berpangkat kolonel itu. Pemeriksaan ulang dilakukan karena perkara BU kini ditangani melalui mekanisme koneksitas, setelah dilimpahkan dari penyidik Jampitsus. Andi menjelaskan, pemeriksaan kembali diperlukan karena penyidikan koneksitas melibatkan unsur penyidik dari polisi militer dan auditorat militer. Sebagai prajurit TNI aktif, penanganan hukum terhadap BU harus dilakukan melalui mekanisme koneksitas sesuai ketentuan yang berlaku. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampitsus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan, karena Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif. Sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas, ujarnya. Andi menambahkan, Jampidmil akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Penyidikan Jampitsus selama proses penyidikan berjalan agar penanganan perkara dapat berlangsung secara lancar.